Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ada beberapa tradisi atau kebiasaan warga Konoha yang jarang disadari, tapi ini sangat keliru atau sangat bertentangan dengan apa? Dengan kebenaran yang sebenarnya. Apa itu kebiasaan warga Konoha yang jarang disadari, tapi sudah semacam tradisi atau membudaya? Yang pertama itu sopan santun, ya. Jadi saya melihat di Konoha itu sopan santun itu lebih ke bahasa tubuh. Contoh misalnya, kalau kita ketemu sama orang, ya kita membungkuk seperti ini, terus salim tangannya, terus ya yang berbau bahasa tubuh. Pokoknya gerakan-gerakan tubuh. Warga Konoha fokusnya di situ, sopan santun seperti itu. Ya, sopan santun dan akhlak. Makanya di Konoha itu ada istilah gak ada akhlak. Maksudnya cara kita ngomong, kita tidak membungkuk, ya bahasa tubuh kita biasa aja misalnya, nggak terlalu menghormati misalnya, nggak terlalu membungkuk, nggak seperti ini misalnya. Ya di Konoha kan seperti itu. Jadi menurut saya ini adalah pemahaman yang keliru. Nggak ada hubungannya ya, mohon maaf ya, nggak ada hubungannya antara sopan santun dengan bahasa tubuh. Nggak ada hubungannya akhlak dengan bahasa tubuh, nggak ada hubungannya. Ada persepsi di Konoha bahwa orang yang punya bahasa tubuh yang sopan itu ya harus membungkuk seperti ini. Nggak ada hubungannya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, sopan santun yang sebenarnya itu adalah tidak bohong, tidak nipu. Itu adalah sopan santun yang sebenarnya. Bukan cium tangan bolak-balik, cium kaki ya, cium cium kaki. Kalau misalnya kita ketemu sama orang gitu, ya kita harus membungkuk. Warga Konoha berpikir itu adalah sopan santun yang sebenarnya, itu adalah akhlak yang sebenarnya. Padahal enggak. Sopan santun yang sebenarnya itu adalah tidak berdusta, tidak berbohong, harus jujur dan sebagainya. Karena saya melihat di Konoha itu ya banyak orang salah kaprah ya, mengartikan sopan santun atau akhlak itu dengan bahasa tubuh. Enggak ada hubungannya ya, enggak ada hubungannya sopan santun dengan bahasa tubuh, enggak ada hubungannya. Sopan santun itu berbuat baik ya, jujur. Karena saya melihat di Konoha itu banyak orang yang sopan santun banget ya, bahasa tubuhnya itu seperti membungkuk, mencium tangan. Saya dulu sangat sering menjumpai orang seperti itu, sampai sekarang juga ya. Kelihatannya alim banget, sopan banget, tapi suka nipu, tidak jujur, korupsi dan lain sebagainya. Jadi ini semacam keanehan ya saya melihatnya di Konoha, dan ini sangat susah dirubah. Dulu saya punya karyawan ya, kalau di depan saya itu sopan banget pak, kita digombalin tuh, dipuja-puji, padahal nipu. Nggak semuanya tapi seperti itu ya. Dia selalu menggunakan kalimat-kalimat yang sangat sopan ya, membungkuk ya. Kalau bisa tangan kita dicium tuh bolak-balik ya pak gitu, dicium bolak-balik, tapi apa, nipu, nyolong duit. Jadi saya tuh kesel ya, warga Konoha itu pemikirannya nggak sampai level-level seperti ini ya. Harusnya kan kita pahami bahwa sopan santun yang sebenarnya itu adalah tidak nipu ya, jujur. Itu adalah sopan santun yang sebenarnya. Jadi bagaimana mungkin kalau misalnya ada seseorang yang cium tangan kita terus seperti ini ya, tapi dia nipu, suka berbohong ya, tidak jujur dan sebagainya. Jadi sudah kepalang salah ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan peradaban yang lebih maju misalnya, atau negara-negara maju. Negara maju itu mereka tidak peduli dengan bahasa tubuh, nggak peduli. Mereka lebih peduli apa kelakuan kita. Ya, apakah kelakuan kita baik atau tidak, apakah kelakuan kita jujur atau tidak. Jadi sopan santun yang utama itu adalah kejujuran. Bagaimana mungkin kita mengatakan sopan terhadap seseorang ya, terhadap orang tua, terhadap bos kita, terhadap pasangan kita, kalau kita tidak jujur. Jadi itu seperti menampar muka sendiri. Kalau kita mengatakan, saya sopan kepada orang tua, sungkem, tapi kita bohongin, tidak jujur. Itu adalah sopan santun yang sebenarnya ya. Berarti secara tidak langsung kalau kita bohongin orang tua, secara nggak langsung kita tuh udah nggak sopan. Walaupun di depannya kita hormat misalnya, itu bahasa tubuh, itu dua hal yang berbeda ya. Jadi jangan digabungkan ya. Warga Konoha sering menggabungkan kedua hal ini. Kemudian yang kedua misalnya, bawa martabak ke rumah calon gebekan. Belum pacaran ya, belum tentu diterima ya, tapi sudah bawa martabak.
Kecuali misalnya nih udah pacaran ya, udah lama pacaran, mau serius misalnya, atau sudah nikah misalnya, nggak jadi masalah bawa martabak. Tapi di Konoha saya perhatikan, baru calon gebetan ya, kita nggak tahu apakah kita diterima apa enggak, terus kita bawa martabak, kita bawa makanan yang banyak ke rumah calon mertua misalnya. Ya, bukan calon mertua sih, orang gebetan juga, pacar juga bukan ya kan. Kita cuman PDKT gitu ke rumah si perempuan, kita sudah bawa makanan seabrek-abrek misalnya, bawa martabak dan sebagainya. Kalau di Konoha saya melihatnya martabak. Bukan berarti saya pelit ya, tapi ini bentuk daripada sogokan menurut saya. Kenapa ini bentuk daripada sogokan? Karena gini guys, secara tidak langsung ya, kita kan belum terima nih jadi pacar. Secara tidak langsung kita berikan martabak. Itu artinya kita menyogok orang tuanya, supaya orang tuanya merestui hubungan kita misalnya, supaya orang tuanya memilih kita dengan apa? Dengan sogokan. Jadi nggak murni kan, hubungan itu nggak murni. Bisa aja orang tua misalnya karena dia matre misalnya, terus disuguhin martabak, ya udah kamu pacaran sama dia, orangnya baik, padahal baru sekali ketemu. Di Konoha sudah bisa menilai orang sekali ketemu, oh orangnya baik. Baik dari mana? Orang cuma sekali aja ketemunya. Makanya warga Konoha itu bisa ketipu dari luar-luarnya aja ya, bawa martabak telur misalnya, martabak yang mahal misalnya, kebetulan orang tuanya suka martabak, terus orang tuanya ngomong sama anaknya, sama putrinya, ya udah kamu sama dia aja lah, sama dia, kelihatannya baik. Bayangkan masih baru ketemu, belum tahu sifatnya aslinya, kelihatannya baik. Makanya banyak orang tertipu ya, di Konoha itu banyak orang yang kawin cerai karena hal-hal seperti ini, karena dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh sogokan. Jadi ini nggak murni kan, nggak murni misalnya karena anak kita itu menilai pasangannya itu dari karakternya. Jadi dari sogokan ya, kita bawa martabak dan lain sebagainya, ini kan namanya sogokan ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan enggak juga, itu bukan sogokan, tapi enggak semua orang ya, biasanya ya. Ini saya ngambil rata-rata ya, biasanya, bukan menjelaskan semuanya ya. Jadi menurut saya ini adalah semacam sogokan tidak terlihat. Karena gini guys, kalau misalnya kita ditolak sama gebetan kita kan merasa rugi ya. Saya tuh udah banyak pengorbanan loh, bawa martabak, bawa makanan, tapi saya ditolak. Aduh, ruginya itu sampai ke tulang-tulang guys. Karena kita sudah merasa rugi, maka hal seperti ini yang bikin seseorang itu jadi stres, frustasi. Kalau cuma stres, frustasi nggak jadi masalah. Ada juga yang ngejar-ngejar itu, ya ada yang maksa. Jadi jangan sampai seperti itu. Hal-hal seperti itu kan di luar nurul ya. Kalau kita bandingkan dengan Jepang misalnya, Jepang ya, orang mau kencan ya, sudah pacaran ya, biasanya mereka bayar masing-masing BBM. Apa yang mereka hindari? Budi ya, biar tidak termakan budi. Ini yang mereka hindari. Jadi dan tersahabat yang ini, kalau misalnya Anda ada orang tua sudah punya putri, jangan pernah sekalipun minta sogokan dari pemberian si cowok. Karena apa? Karena si cowok juga berpikir, kok ini calon mertua saya rendah banget ya, bisa disogok dengan martabak, dengan apa segala macam. Jangan pernah, duit jangan pernah minta ya. Kecuali sudah jadi, sudah nikah, sudah pacaran misalnya, bisa aja ya kalau udah serius ya. Pacaran juga masih harus bisa dibatas-batasin ya, jangan terlalu brutal ya. Ada tuh di Konoha masih pacaran sudah minta duit dan sebagainya ya. Luar biasa ya. Jadi hal seperti ini yang perlu kita benahi ya. Saya tuh ya dulu waktu mendekati istri saya tidak pernah sogok mertua saya, nggak pernah. Nggak pernah. Kecuali kalau sudah nikah, nggak apa-apa ya, ngasih duit nggak apa-apa, tiap bulan ngasih duit juga nggak apa-apa. Itu bukan sogokan lagi ya, itu adalah kemurahan hati kita ya. Beda ya kalau sudah menikah dengan yang belum menikah, itu dua hal yang berbeda. Karena saya melihat di Konoha ya, nggak semuanya tapi ya, di Konoha itu banyak orang melakukan hal seperti ini biar apa? Biar cepat ya, biar cepat diterima. Kita hanya melihat luar-luarnya aja, padahal kita nggak tahu karakternya seperti apa. Kemudian keanehan selanjutnya yang saya perhatikan di Konoha itu adalah pemuka agama pasti benar dan tidak pernah salah. Misalnya nih, contoh ya, nggak semua pemuka agama ya, ini hanya di Konoha ya. Contoh, pemuka agamanya bahas tentang sains misalnya, tentang black hole misalnya, tentang lubang hitam, tentang teorinya Albert Einstein dan lain sebagainya. Maka ketika kita koreksi,
Artinya bukan seperti itu. Misalnya kita katakan seperti itu ya, kita bahas ya. Walaupun kita sudah disclaimer ya, sudah mohon-mohon kepada pendukungnya, saya tidak mendiskreditkan pemuka agama Anda. Saya tidak merendahkan pemuka agama Anda, tapi apa? Saya meluruskan ya, yang dijelaskan itu salah. Kalau misalnya dia menjelaskan sains itu ada di agama kita misalnya nih, ada seperti itu misalnya. Padahal itu kan cuma penafsiran, itu pun nggak ada hubungannya, jauh banget kan, cocok logi pakai maksa. Kalau kita mengatakan seperti itu, maka kita akan dikecam ya oleh para pendukungnya. Saya melihat seperti itu, dihujat mati-matian ya. Tahu apa tentang agama? Ngaji dulu sana. Nah, biasanya seperti itu ya. Kalau nggak, lu cium tangan dulu deh ke sana pemuka agamanya, nggak ada akhlak lu. Biasanya seperti itu ya kalau kita bahasnya. Padahal yang kita bahas itu adalah teorinya kan. Yang kita bahas itu adalah sainsnya. Kalau misalnya pendukungnya nggak setuju, ya ambil referensi atau data dong ya. Bandingkan data yang Anda dengan data yang baru. Jadi hal-hal seperti ini sangat susah dijelaskan di Konoha ya. Saya juga sering mengkritisi pemuka agama di Konoha. Yang saya kritisi itu bukan pribadinya ya, tapi masalah publik. Karena dia seorang pemuka agama, dia mempengaruhi pola pikir masyarakat. Iya, sah-sah aja kalau kita kritik kan. Karena dia orang yang berpengaruh kan. Kecuali dia nggak berpengaruh, nggak jadi masalah. Soalnya hal seperti ini sangat susah saya jelaskan di Konoha. Kemudian apalagi tradisi atau budaya yang ada di Konoha yang sudah mendarah daging tapi susah disembuhkan. Orang liburan ke Bali itu biasanya disebut orang kaya. Saya melihat seperti itu di Konoha. Padahal nggak juga. Jadi orang Konoha itu berpikir kalau kita sudah liburan ke Bali ya, sudah beli tiket pesawat ya, kalau sudah foto-foto di Bali, foto-foto di pantai Bali misalnya, kalau sudah sampai di Bali, aduh kamu tuh orang kaya ya. Padahal nggak juga. Nggak juga. Kemudian apa lagi? Ngitung duit di ATM. Nah, kalau ini nih saya tuh paling kesel ya kalau misalnya ada orang ngitung duit di ATM. Kita sudah antri nih ya. Terus dia ngitung duit di ATM. Kita antri 10 misalnya, 10 orang ngitung duit di ATM. Masalahnya apa? Kok ngitung duit di ATM? Ngapain coba? Ngapain ngitung duit di ATM? Kalau misalnya duitnya kurang, emang kita bisa bentak-bentak ATM-nya. Oi, duit gua kurang nih. Kita gedor-gedor gitu. Emang bisa? Kalau misalnya duitnya kurang, kan bisa nanti ditelepon ya, atau di lain waktu ya, atau di ini deh ya, di telepon customer service-nya. Soalnya kalau misalnya duitnya kurang itu nggak mungkin bisa dituntut ATM-nya kan. Nah, yang jadi permasalahan itu antriannya jadi lama. Bayangkan ngitung duit ya, sekitar 3 menit atau 4 menit, 5 menit ya, 5 menit kali 10 orang berapa? Udah berapa menit tuh? Jadi ini kurang efisien sih menurut saya. Saya sering perhatikan di Konoha itu ngitung duit di ATM. Ngapain? Emang ATM-nya bisa dituntut? Kalau ngitung duit itu bisa di luar aja ya, di rumah ya, jangan di ini dulu ya, dibelanjain dulu, disimpan dulu ya di kantong, terus nanti dihitung ya. Di luar ATM juga bisa dihitung guys. Kemudian menggunakan tangan kiri dianggap tidak sopan. Nah, sebenarnya kan kalau menggunakan tangan apa aja sama aja kan. Ini juga tak ciptaan Tuhan kok, tangan kiri ini. Cuman di Konoha saya melihatnya tangan kiri ini tidak sopan. Kalau di negara-negara maju yang sudah maju ya peradabannya, sama aja mau tangan kiri kayak mau tangan kanan kayak nggak jadi masalah. Ini juga tetap tangan ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang mempengaruhi? Kenapa di Konoha seperti itu? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu adalah karena, mohon maaf ya, kalau warga Konoha itu BAB, biasanya menggunakan apa? Tangan kiri kan, untuk ngebersihin kan, pakai air. Nah, dari dulu sampai sekarang itu ke bawah-bawah. Itu alasannya kenapa warga Konoha mengharamkan tangan kiri ya, kalau misalnya ngasih duit ya, minta duit dan sebagainya. Itu alasan yang paling masuk akal. Ini semacam budaya. Padahal kan zaman sekarang kan sudah lebih maju ya, sudah menggunakan tisu kayak, sudah menggunakan pakai semprotan air kayak, nggak harus menggunakan tangan ya. Ini yang mempengaruhi ya. Jadi warga Konoha itu berpikir tangan kiri kan kotor, bau. Jadi terbawa-bawa terus ya. Makanya lu jangan menggunakan tangan kiri deh, tangan kanan aja gitu. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini membudaya. Bayangkan dari dulu sampai sekarang nggak ada yang koreksi ya, kecuali saya. Walaupun saya dihujat sama netizen, nggak jadi masalah. Lebih kebaikan daripada yang nonton video ini ya. Jadi itu asal muasalnya karena dulu kita itu menggunakan ya jamban lah ya. Zaman sekarang kan sudah menggunakan
toilet duduk, menggunakan tisu, sudah menggunakan semprotan air dan sebagainya, nggak harus menggunakan tangan yang ngebersihin ya kalau BAB. Kalau zaman dulu mah masih menggunakan tangan. Ya, ada yang menggunakan tiang gitu, ada yang menggunakan daun. nggak bercanda. Tiang itu mah zaman dinosaurus sekali ya menggunakan tiang. Apa nggak sakit ya pakai tiang? Sakit nggak ya pakai tiang? Itu zaman dulu ya, zaman dinosaurus, bukan zaman sekarang ini. Konoha kan udah makin maju ya, masa menggunakan tiang? Yang bener aja. Kemudian duduk di atas meja dianggap tidak sopan. Padahal sama aja, apa bedanya? Kalau di negara-negara yang peradabannya maju ya, nggak jadi masalah lu duduk di atas meja, kan nggak jadi masalah, asal jangan lu dudukin muka orang lain, itu aja. Asal jangan lu tidak sopan, misalnya ngomongin tidak sopan, lu ngebohongin orang, munafik, ya nggak seperti itu ya. Jadi kita tuh lebih sibuk ke hal-hal yang ya yang remeh-temeh lah. Duduk di atas meja apa salahnya? Kalau misalnya rame-rame duduk di atas meja, misalnya di kelas misalnya, nggak jadi masalah duduk di atas meja. Apa yang jadi masalah? Kecuali dia jatuh ya jadi masalah. Kecuali dia kakinya kotor, nggak jadi masalah. Kalau cuma duduk biasa nggak jadi masalah. Saya melihat di negara-negara maju itu nggak jadi masalah duduk di atas meja. Ya. Kemudian ngejarah mobil saat terguling. Ya ini semacam tradisi ya di Konoha. Hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Kalau misalnya mobil terguling, jatuh, wih rame-rame bawa ember ya, bawa karung. Kalau misalnya truk jeruk terguling, maka akan banyak orang bawa jeruknya ke rumahnya, dijarah ya. Dulu saya pernah mengalami guys, ini waktu saya kecil ya. Jadi waktu saya kecil itu saya pernah yang namanya kecelakaan ya, waktu kecil. Dan umur saya saat itu masih umur 8 tahun atau 10 tahun ya, lupa saya. Nah, ketika bus yang saya tumpangi dengan bapak saya waktu itu ya, terguling ya 3 kali, tak, tergelincir. Sopirnya kabur ya, karena takut dimasak. Padahal nggak ada yang meninggal sih sebenarnya, cuman ada yang luka-luka. Saat itu saya ketiduran ya, tiba-tiba mobilnya keguling, terus saya lihat, hah? Kok gini? Mobilnya seperti ini. Nah, terus ya saya sama bapak saya itu nggak ada masalah ya, nggak luka juga ya. Namun yang saya lihat itu ya, ada semacam keanehan ya. Saat mobilnya terguling, bayangkan ya, ada yang nyolong tape recorder, coba ada yang nyolong tape recorder, gardan, terus kunci-kunci, ada yang nyolong ban serep dan lain sebagainya. Gila banget. Itu saya lihat dari mata kepala saya sendiri, bayangkan. Saya lihat seperti itu. Jadi ini bukan cuma mitos ya, kalau di Konoha itu kalau misalnya ada mobil truk terguling terus dijarah, bukan cuma mitos. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Wow, gila banget. Saat itu saya nggak bisa bertindak ya, karena orangnya banyak banget. Saya kan masih kecil saat itu. Ya, saya belum ngerti gitu. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Ini kan mencuri namanya. Dan hal seperti ini kan terjadi di Konoha. Ini yang perlu kita rubah ya, makanya saya bikin video ini. Ini namanya edukasi ya. Oke, sekian video ini. Kalau Anda suka apa yang saya katakan, mohon di like ya. Jangan lupa like ya. Saya Ray Konoha, salam rasional.